Selamat pagi Sobat Ilmiah. Pada pagi hari ini kita akan belajar regresi mediasi dengan menggunakan uji causal step menggunakan Microsoft Excel. Variabel mediasi adalah variabel antara atau sering juga disebut dengan variabel intervening. Ini kita akan menguji apakah M memediasi hubungan antara X dengan Y dengan menggunakan metode causal step. Apabila kita menggunakan metode causal step, itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah regresikan X terhadap Y untuk mendapatkan nilai C beserta signifikansinya. Kemudian langkah kedua regresikan X terhadap M untuk mendapatkan nilai A beserta signifikansinya. Langkah ketiga, kita meregresikan X dan M untuk mendapatkan nilai B dan signifikansinya serta mendapatkan nilai C aksen beserta signifikansinya. Namun sebelumnya, harus saudara pastikan dulu apakah Edge-in Analysis Toolpack pada Excel saudara sudah diinstal atau belum. Apabila belum, maka saudara harus menginstal terlebih dahulu dengan langkah-langkah seperti pada video yang sudah kami tayangkan sebelumnya. Kita akan memulai menguji hipotesis apakah M memediasi hubungan antara X dengan Y. Langkah yang pertama adalah regresikan X terhadap Y. Caranya adalah data analisis, regression, oke. Y-nya mana? Y-nya adalah ini. Kemudian variabel bebasnya adalah X karena kita meregresikan X terhadap Y. Ya. Label kita contrek karena tadi nama variabelnya ikut kita blok. Oke. Kita mendapatkan nilai C, ini nilai C kita kopikan ke lembar kerja. Ya. Dan kita juga dapatkan nilai signifikansinya. Ini signifikansinya pada p-value. Nah, ini biar gampang formatnya saya rubah. Format, number, 3 angka di belakang koma. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita meregresikan X terhadap M. Langkah yang kedua meregresikan X terhadap M, yaitu variabel bebas terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel mediasinya. Data analisis, regression, oke. Variabel tergantungnya adalah M. Sedangkan variabel bebasnya tetap, yaitu X, karena kita meregresikan X terhadap M. Nah, labelnya tetap kita contreng karena nama variabelnya tadi ikut saya blok. Oke. Nah, kita dapatkan nilai A. Kita kopikan saja ke lembar kerja. Kemudian kita juga dapatkan nilai signifikansinya. Ini nilai signifikansinya kecil sekali. Nah, kita formatnya disamakan saja. Nah, ini sudah ketemu nilai A dan signifikansinya. Kemudian langkah yang ketiga regresikan X dan M terhadap Y untuk mendapatkan nilai B dan C aksen beserta signifikansinya. Caranya data analisis, regression, oke. Kemudian Y-nya variabel tergantungnya mana? Ini adalah variabel tergantungnya Y. Kemudian variabel bebasnya kita masukkan dua-duanya, X dan M, karena kita meregresikan X dan M terhadap Y. Nah, labelnya tetap kita contreng karena nama variabelnya ikut kita blok. Kemudian oke. Kita mendapatkan nilai B. Ini adalah nilai B-nya. Kita kopikan ke lembar kerja. Ini B adalah pengaruh M terhadap Y. Kemudian
signifikansi dari B ini 0,004, kita kopikan saja. Kemudian kita juga mendapatkan nilai C, yaitu pengaruh X terhadap Y setelah memasukkan variabel M. Ini adalah nilai C aksenya. Nilai C aksenya. Ya. Kemudian yang berikutnya kita juga mendapatkan nilai signifikansi dari C aksen. Ini pada P value-nya kita kopikan saja ke sini. Nah, kemudian kapan dikatakan M itu memediasi antara X dengan Y? Kita lihat kriterianya. Kriteria yang pertama adalah C harus signifikan. Nah, kita lihat ini C-nya, pengaruh X terhadap Y signifikan. 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Ini signifikan. Kemudian A harus signifikan. Jadi pengaruh X terhadap M harus signifikan. Kita lihat signifikansinya. Sini 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka signifikan. Kemudian B juga harus signifikan. Kita lihat signifikansinya 0,005 lebih kecil daripada 0,05, signifikan. Kemudian yang berikutnya adalah nilai C ke C aksen harus turun. Kita bandingkan nilai C-nya adalah 0,528, sementara C aksennya negatif 0,151, sehingga ini turun. Nah, kita lihat turunnya. Apakah C tadinya signifikan menjadi tidak signifikan, atau C-nya tadi meskipun turun dari yang tadinya signifikan tetap signifikan atau tidak. Nah, ternyata C-nya turun dari yang tadinya signifikan menjadi tidak signifikan, sehingga M dikatakan memediasi secara mutlak. Tetapi apabila C ke C aksen nilainya turun tetapi masih tetap signifikan, maka dikatakan memediasi secara parsial. Pada kasus ini, C ke C aksen nilainya turun dari yang tadinya signifikan menjadi tidak signifikan. Sehingga pada kasus ini disimpulkan bahwa M memediasi secara mutlak pengaruh X terhadap Y. Jadi itu latihan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon untuk komentar serta subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.